Happy New Year! Apa kabar adik-adik? Wah, seneng banget ya kita bisa ibadah online lagi di tahun yang baru ini. Pasti banyak banget cerita sepanjang tahun 2021 kemarin. Benar sekali Karaldo, pasti banyak sekali yang mengalami pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Dengan cara kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bener banget tuh. Nah, adik-adik udah siap? Kak Hana siap? Siap Karaldo. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan, kita mau tutup mata kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sekarang kami akan memulai kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai kebaktian sekolah minggu dari awal hingga akhir. Berkati kami semua dan guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Karaldo, kok bengong sih? Lagi mikirin apa? Iya nih Kak Hana, lagi mikir Tuhan kita tuh hebat banget ya. Yang sakit disembuhkan, yang lagi ada masalah diberikan pertolongan. Oh itu yang lagi Karaldo pikirin. Emang bener Kak, Tuhan kita kan hebat, dahsyat, dan ajaib. Oh Kak Hana, ada ingat satu pujian nggak yang berkata orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan? Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, itu iya, kan bener Kak? lagu Aku itu. tahu dong lagunya. Yesus idolaku. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan semangat. Yuk kita semua bangkit berdiri, pakai gerakannya ya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. orang buta dapat melihat, Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya ya ya, oh 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 oh. Ya 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 ya. naikkan pujian ini lagi. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya ya ya, oh oh oh. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Tuhan kita hebat sekali Karaldo. Semua dia dapat lakukan. Bahkan semua yang ada di dunia ini Tuhan yang ciptakan. Jadi adik-adik,
Jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Allah kita kan Allah yang hebat, yang bisa melakukan apa saja. Seperti pujian yang akan kita naikkan. My God is so big, so strong, and so mighty. Bener banget Kak Hana. Yuk adik-adik, kita tetap bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Allah kita Allah yang luar biasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Yuk, naikkan pujian ini lagi. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Puji Tuhan, luar biasa kan adik-adik? Allah kita Allah yang hebat. Oleh sebab itu jangan takut lagi ya. Adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau duduk manis, kita mau mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini dalam kehidupan kita semua. Yuk kita mau angkat pujian, ku taat perintahmu, ku sabar melakukannya. Puji Tuhan. Taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan menjawab setiap
Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu untuk menjadi kekuatan, berkat, dan teguran bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Bertemu lagi dengan Kak Roy. Pada kesempatan yang baik, Tuhan masih berikan kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online di tahun 2022. Selamat tahun baru ya, semua. Kak Roy percaya dalam keadaan baik dan sehat, dalam perlindungan dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali menerima berkat firman Tuhan. Mari adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama sebuah kisah yang sangat luar biasa. Terjadi satu mujizat yang Tuhan kerjakan pada pelayanan Nabi Elia. Ayo kita baca firman Tuhan kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat 24. Nah, di situ mengisahkan tentang Nabi Elia berjumpa dengan seorang ibu janda yang ada di kota Sarfat dan mempunyai seorang anak, ya. Dan kita lihat di sini ada peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Elia harus berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan bagi ibu janda ini. Kita baca ya dari ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Puji Tuhan. Ini sebuah peristiwa yang tidak pernah diharapkan oleh seorang ibu janda yang memiliki seorang anak. Dan sebelumnya dari kisah ini kita tahu bahwa Nabi Elia tinggal bersama ibu janda ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan karena mereka hidup dalam kemiskinan. Dan pada saat itu terjadi sebuah bencana kelaparan ya. Sehingga makanan sangat sulit. Tetapi oleh kemurahan Tuhan,
karena ibu janda ini menerima seorang abdi Tuhan yaitu Nabi Elia dengan memiliki sedikit makanan yaitu tepung dan minyak, sehingga dia membuatkan makanan untuk Elia dan seterusnya Tuhan adakan mujizat. Dan tapi pada kenyataan terjadi sebuah hal yang tidak diharapkan, bahwa anak daripada ibu janda ini sakit sehingga mengalami kematian. Tetapi kita lihat di sini Tuhan mendengarkan doa daripada Nabi Elia sehingga terjadi mujizat. Nah, adik-adik sekalian, pernah nggak adik-adik mengalami mujizat? Apa sih itu mujizat, Kak Roy? Ya, mujizat itu adalah suatu hal yang terjadi atau peristiwa yang terjadi, sebuah keajaiban yang mungkin manusia tidak bisa melakukannya. Dan hanya Tuhan yang mampu melakukan hal yang bersifat luar biasa tadi. Tadi kan anaknya mati karena sakit keras. Tetapi karena Nabi Elia percaya kepada Allahnya, dia berdoa dengan keyakinan, dengan iman yang sungguh, sehingga doanya didengar oleh Tuhan. Dan nyawa anak itu dikembalikan lagi kepada tubuh dari anak itu. Dan betapa luar biasanya ibu janda ini begitu sangat bersukacita, begitu sangat yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Elia sebagai abdi Allah, dan dia percaya bahwa setiap firman Tuhan merupakan satu doa juga kepada Tuhan. Dia percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Puji Tuhan. Memang hari-hari ini banyak hal-hal yang begitu banyak sulit terjadi. Tapi kita sebagai orang percaya, adik-adik di rumah harus tetap terus yakin bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Untuk menyatakan kebesaran nama Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 21 ayat 23. Nanti bisa ditayangkan ayat ini ya. Di dalam Matius 21 ayat 23 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Nah, kamu akan menerimanya. Ya, nanti bisa dibaca ayatnya di dalam kitab Matius 21 ayat 23. Kalau kita meminta kepada Tuhan untuk sesuatu yang tepat, ya, bukan untuk hal yang ya saya nanti kapan perlunya, tapi saat yang tepat, sangat dibutuhkan, dan keadaan mungkin sangat terdesak seperti tadi, seperti dialami oleh ibu tadi, anaknya sakit keras dan akhirnya mengalami kematian. Dia minta kepada hamba Tuhan ini, kepada Nabi Elia, untuk supaya anaknya bisa dikembalikan kepadanya. Dan benar apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, dia berdoa kepada Tuhan, minta kepada Allah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kepercayaan, dengan iman. Kadangkala kalau kita minta sesuatu sama orang tua, ya karena kita masih bersungguh-sungguh, enggak? Betul kan? Ya, tapi sifatnya untuk sesuatu yang menyenangkan hati kita saja. Tapi sesuatu yang sifatnya sangat diperlukan, dibutuhkan, ya hal yang sangat terdesak, Tuhan bisa mengadakan sesuatu hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Termasuk dokter ya. Dokter kan seringkali kalau kita sakit, berobat kemana? Ke dokter. Minta resep obat. Kadang-kala ya kadang ada yang sembuh, ada yang enggak ya. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan yang kita percaya dia adalah tabib yang ajaib, amin. Dia adalah dokter, segala dokter yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Yesus bukan hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil-kecil saja, ya, tapi hal-hal yang besar bisa dilakukan, termasuk bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, coba kita ambil contoh juga nih di dalam apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, tadi bagaimana Nabi Elia sebagai abdi Tuhan melalui kuasa Tuhan yang diturunkan dalam dirinya, maka dia sudah berdoa kepada Tuhan dan kuasa turun atas dirinya,
dia melakukan hal yang luar biasa, ya. Dia berbaring di atas tubuh anak yang tadi sudah mati, sehingga terjadilah satu hal yang mujizat, hal yang luar biasa. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat loh, ya. Menyembuhkan orang sakit, orang yang buta, orang yang lumpuh, kasih makan begitu banyak orang, beribu-ribu orang. Bahkan dalam Alkitab ada beberapa cerita di mana Tuhan kita Yesus Kristus membangkitkan orang mati. Salah satunya, contohnya adalah kita buka, coba kita lihat di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-7, ya. Di situ judulnya Yesus membangkitkan anak muda di Naim. Nah, ini anak muda ini anak dari seorang janda juga, seperti yang dikisahkan dalam Nabi Elia. Saya akan ceritakan sebentar. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda." Tuhan Yesus berkata kepada anak muda yang dibaringkan di usungan itu, ya, dalam keadaan sudah mati. "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Nah, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Ya, dan kita percaya mujizat Tuhan kerjakan hari-hari ini juga bagi kita orang percaya. Karena Tuhan bekerja juga lewat Roh Kudus-Nya. Ya, karena ada ayat firman Tuhan mengatakan demikian, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, ya, dan kita lihat bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada yang seorang, memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ini adalah karunia. Karunia untuk melakukan mujizat. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi, nah, di dalam karunia yang Tuhan berikan itu, melalui pekerjaan Roh Kudus, tetapi ada Allah yang adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Jadi Tuhan mempercayakan mujizatnya juga kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bisa mengadakan mujizat. Oleh karena ada kuasa Tuhan di dalam orang itu. Jadi kita percaya pekerjaan mujizat Tuhan itu bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus aja, atau pada zaman Nabi Elia saja. Tapi pada saat ini juga mujizat dan kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Asal kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap percaya. Harus punya keyakinan iman yang kuat dan teguh. Dan kalau kita menghadapi hal-hal yang sukar dan sulit, jangan kita lari kepada Tuhan, tetapi cari terus Tuhan. Kita percaya, kita akan alami, dan kita akan melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11, di ayat yang ke-25. Di situ Tuhan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Jadi kita percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa. Bisa membangkitkan orang mati, ya. Bisa membangkitkan Lazarus. Pernah kan dengar ceritanya? Ya, sudah 3 hari loh di dalam kubur. Aduh, baunya minta ampun. Tapi kita lihat Tuhan Yesus bisa bangkitkan kembali Lazarus. Termasuk tadi anak muda di Naim tadi. Tuhan membangkitkan orang muda itu, dan kita lihat banyak orang memuliakan nama Tuhan. Ya, mujizat Tuhan kerjakan untuk dapat
memuliakan nama Tuhan dan juga bisa membawa orang percaya kepada Tuhan, ya. Dan oleh karena itu adik-adik, kalau adik-adik ingin mengalami mujizat Tuhan, mari Kak Roy mengajak supaya kita lebih sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ya. Di hari-hari ini banyak orang-orang sedang mencari Tuhan. Banyak orang-orang juga mulai mengenal Tuhan, mencari Tuhan. Jadi masih ada kesempatan buat adik-adik juga di rumah, ya. Walaupun mungkin belum bisa ke gereja untuk ikut ibadah sekolah minggu, tapi kalau masih ada kesempatan untuk ibadah online, pergunakan kesempatan itu. Supaya kita juga yang sudah mendengar tentang mujizat Yesus, jangan cuma yang mendengar, tapi alami juga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena Kak Roy percaya setiap mujizat, setiap pertolongan yang Tuhan nyatakan, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mencari Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lihat di sini, coba kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sebagaimana di dalam sebuah ayat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang 9, kita akan melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata. Nah, apa itu? Mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi. Di dalam 1 Korintus pasal 9 yang kedua, katakan di 1 Korintus pasal 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau adik-adik ingin mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita kembali ke ayat hafalan kita. Yuk kita baca Yohanes pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-25 sebagai ayat hafalan kita ya. Nanti adik-adik bisa baca ayat ini dihafal ya, supaya kita akan alami kuasa dan pertolongan Tuhan. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Haleluya. Percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi hari ini dan saat ini. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk kita lebih setia mengiring Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya mujizat-Mu Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan tentang kuasa Tuhan yang heran, tentang mujizat Tuhan yang sungguh nyata. Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Mu Tuhan, melalui cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami anak-anak-Mu juga memiliki iman, percaya dengan sungguh bahwa mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan menyertai kami. Biar Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami anak-anak-Mu untuk kami semakin terus setia mengiring Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, agar kami terus bertumbuh iman kerohanian kami. Semakin kami mengasihi, mencintai Tuhan, mengiring Tuhan, sampai
Tuhan datang kembali, kami mau tetap pegang janji Tuhan bahwa mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu juga mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam hidup kami. Bukan cuma kami hanya mendengar, tapi kami mengalami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat firman Tuhan dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.